Halo, apa kabar? Halo Dovi, kabar baik. Apa kabar Dovi? Baik. Wih, mantap nih. Ini di ruang studionya ya? Yoi, di studio gua. Lu di mana? Di studio gue juga dong, kan nggak mau kalah. Nih. Gimana? Apa kabar semuanya? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana lu? Gimana kabarnya, Dov? Baik. Ini nih gue say halo tuh. Halo Gali. Halo Genggars Boy. Halo. Ini banyak banget nih. Ada 130 orang lebih nih yang udah nonton nih. Fabian, halo sebut namaku. Halo Albert Fabian. Halo semuanya. Halo Andri Alfa. Halo semuanya. Halo. Nama ini kita X People, Dov. Nama Halo, pendengar kita X People. Yoi. Dov, mau nanya-nanya dong. Boleh. Dan gue juga mau kali. Ini kan kita lagi. Gue juga mau yang di komentar juga nanya-nanya ya. Boleh, siap. Ntar kita bakal buka sesi pertanyaan dari situ, kita jawab satu-satu ya. Ya, siap. Halo, ya, siap. Top. Halo. Ya, gue daripada halo-haloin kalian, gue jawab dulu pertanyaannya ya. Siap. Nah, sekarang lu kegiatannya lagi ngapain aja sih, Dov? Sibuknya lagi apa nih di tengah pandemi gini? Gue di rumah sekarang, gue lagi fokus olahraga. Bener-bener itu fokus utama gue. Halo Alma_Abdillah, halo. Ya, jadi lagi olahraga, lagi nonton banyak series di Netflix. Lagi banyak banget. Apa lo lagi suka series apa nih? Gue sekarang lagi nonton The Last Dance. Tahu The Last Dance? Wah, gue kurang tahu tuh The Last Dance. Lo tipenya filmnya? Itu dokumenter tentang Michael Jordan dan Chicago Bulls. Di basket. Bulls. Iya, gue tahu tentang Pippen, Jordan sama itu ya. Iya. Jadi sekarang gue baru nonton episode 3. Tadi sebelum gue live, gue baru nonton episode 3, The Last Dance. Sekarang abis interview ini, gue akan nonton episode keempat. Oke, gue jadi mengganggu waktu nonton lu nih ya. Oh, sangat mengganggu. Nah, gue lagi olahraga, lagi nonton banyak itu. Gue lagi fokus membenarkan diri sendiri sih. Lagi fokus ke, just improving myself gitu, as a person gitu. I see. Yang kira-kira apa sih yang lagi lo pengen improve tuh apa? Yang kurang dari diri lo tuh apa lagi sih, Dok? Pertama, gue mau improve tentang gue tuh mau lebih banyak mengkonsumsi hal-hal yang menambah wawasan ke gue. Oke. Jadi contoh kemarin gue baru nonton interview 1-2 jam lebih tentang vaksinasi corona. I see. Jadi ini hal-hal yang mungkin tadinya gue nggak nonton. Ya gue kan bukan dokter, gue bukan ahli medicine, gue nggak ahli apa-apa. Tapi orang-orang kan tahu tentang, misalkan tentang corona, orang-orang tahu tentang dasarnya kan, orang-orang tahu. Tapi gue menambah wawasan gue lebih tentang imunologi, tentang infectious diseases. Gue jadi sangat tertarik dengan ini semua. Jadi gue lebih ke mengkonsumsi hal-hal yang menambah wawasan gue. Jadi dari yang udah lo tonton itu ada nggak yang penting banget gitu? Misalnya kayak, maksudnya kan kita banyak ya kalau corona kan sekarang beritanya banyak. Yang penting itu sebenarnya gini. Gue tuh baru sadar misinformasi itu, gue bukan baru sadar, gue udah tahu dari dulu, tapi apalagi di corona sekarang, di zaman COVID-19 sekarang, misinformasi itu gede banget, besar sekali misinformasi. Dan bukan cuma misinformasi hoax yang bego ya, yang hoax yang lu baca, ini hoax udah ketahuan hoax, enggak. Ada banyak sekali misinformasi yang ternyata lu baca yang di package secara sangat pintar, seakan-akan ini berita beneran, sebenarnya enggak. Nah, bagaimana cara kita melawan ini ya? Lu tahu fakta-faktanya, lu dengerin expert di bidang masing-masing ngomong. Masalahnya, expert di bidang masing-masing apapun itu, terkadang nggak semuanya tuh ngomongnya tuh nggak baik. Bukan nggak baik. Mereka nggak bisa mengutarakan expertise mereka ke orang-orang awam. Oh, jadi nggak simpel lah ya cara ngejelasinnya ya? Makanya yang didengar adalah berita-berita hoax yang bego-bego. Padahal sebenarnya ada kok. Gua I want people here di rumah X people juga dengar. Semoga kalian mendengar berita-berita dari orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing. Itu salah satu pesan yang gua pingin omongin di ini. Berita ngaco ini kan banyak banget ya, Dov ya. Maksudnya kita juga susah untuk ngefilternya gitu loh. Nah, tapi ada nggak sih berita yang mungkin lo bisa top 3-nya aja lah yang kayak, ini ngaco banget nih, tapi orang banyak yang ke efek gitu loh. Sebenarnya tuh pertama gini, gue nggak mau sebut persisnya karena gue nggak mau dianggap. Ya gue ngerti.
Tapi banyak sekali berita-berita pagi di WhatsApp grup, konspirasi hoax corona. Sebenarnya kayak, aduh gimana ya, gue punya teman-teman gini, gue lulusan FAUI 2012, teman-teman gue juga sangkatan FAUI. Teman-teman gue juga gue pintar-pintar semua, tapi gue kaget ketika mereka percaya akan hoax kayak gini. Ngerti gak? Oke. Gue juga jadi kayak belum tentu kalau lu pintar, lu edukasi, lu anak UI, anak ITB, anak ini lu nggak anti hoax, enggak. Kadang-kadang lu juga termakan hoax juga. Ngerti kan? Iya, karena kalau kebohongan diulang-ulang terus jadi percaya juga ya. Ya, itu dia. Makanya kita tuh mendingan kita tuh harus critical thinking. Kita benar-benar harus critical thinking, tahu harus dapat berita apa gitu. Setuju. Nah, tapi kan gini, dengan ada pandemi ini, gue dengar-dengar kan lu di rumah doang nih. Maksudnya di rumah doang juga bukan berarti lu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih aktivitas lo tuh yang jadi kandidat kayak project lu gara-gara ini gitu? Udah pasti. Dan lu ganti jadi apa gitu? Contoh semua syuting kita masih semua dihambat, semua talk show, pokoknya semua job offline udah pasti nggak bisa lagi. Film Bucin juga yang tadinya 26 Maret tertunda. Iya, kita nggak tahu betul. kapan lagi keluarnya. Which is nggak apa-apa karena untuk kesehatan dan keamanan kita semua. Iya. Jadi tapi gue justru harus bersyukur. Iya banyak job gue tertunda, iya tapi gue sadar gue adalah salah satu persentase yang justru privilege untuk bisa stay di rumah. Ya, dan gue sangat berterima kasih akan itu. Banyak orang harus bekerja, menghidupi keluarganya, memberi makanan, sedangkan gue bisa stay di rumah. Dan jadi gue ngapain gue komplain? Gue tuh paling benci ya orang-orang yang bisa stay di rumah, yang mempunyai kemampuan, tapi komplain. Menurut gue lu harus bersyukur karena banyak orang di luar sana meriski kehidupan mereka untuk keluar dan kerja. Jadi kalau lu bisa di rumah dan tetap bekerja di rumah dan tetap beraktivitas di rumah, janganlah komplain, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Itu pesan gue. Setuju banget. Nah, tapi gini nih, kalau kita ngomongin soal dari pandemi ini, lo diem di rumah doang. Ya, gue setuju banget, banyak banget orang yang nggak bisa melakukan hal itu. Tapi lo sendiri gimana caranya bisa nggak di rumah aja, which is apakah lo makan semuanya itu udah disediain, lo nyetop terus atau lo setiap hari pakai ojek online apa gimana sih, Dok? Gua pertama soal makanan setengah-setengah, masak di rumah, ojek online. Tapi yang penting tuh di coach gua tuh gini, yang sangat membantu gua itu pertama lu harus bikin ikuti schedule yang lu bikin sendiri. Tapi nggak usah strict. Nggak usah strict kayak gue jam 8 harus bangun, terus jam 8 sampai jam 9 gue harus enggak. Bikin aja, gue bangun sekitar jam 10-11. 1 jam, 2 jam setelah gue bangun, coba isi dengan olahraga. Setelah olahraga, coba isi dengan buku. Jadi lu nggak usah bikin schedule yang sangat strict, yang gue jam 7 harus bangun. Enggak. Bikinlah schedule biar ada kepastian di hidup lu, biar ada jadwal yang pasti, biar ada kepastian di ketidakpastian hidup ini sekarang. Ngerti nggak? Iya, jadi bikin apapun lu mau belajar, lu mau baca buku, lu mau apapun aktivitas lu, cobalah bikin schedule yang lu bisa ikutin gitu. Itu termasuk baca KBBI ya. Oh, itu dia. Sudah pasti. Nah, dan gue mungkin kalau kemarin udah banyak interview lo tentang lo baca KBBI dan itu juga tentang donasi kan ya untuk COVID ya. Nah, tapi yang gue penasaran gini, satu yang lo persiapin tuh apa? Karena lo baca kan cepet banget dan itu juga pasti ngabisin tenaga lo kan. Apakah lo harus latihan dulu atau lo minum apa dulu dan segala macam dulu? Mungkin itu pertanyaan pertama dulu dari gue. Gak ada, gue gak ada latihan karena itu semua tuh di mental. Jadi gini, yang capek itu cuma pita suara doang. Ya pita suara gue habis gue habis suara gue habis 3 hari setelah gue baca. Habis itu habis langsung. Ya, tapi secara fisik gue orangnya sehat. Ya, jadi gue nggak ada masalah sama sekali soal kesehatan. Jadi itu semua mental. Semua itu masalah mental, man. Dan ketika gue baca KBBI, gue pasti di tengah-tengah di huruf M atau M. Gue kayak, sial ini capek-capek juga ya. Aduh, kayaknya gue mau istirahat deh. Tapi gue sadar, kalau gue capek di rumah baca KBBI, bagi orang-orang yang di luar sana yang bekerja, itu petugas medis gini. Dan hal yang gue lakuin kan untuk
untuk galang dana untuk mereka. Jadi gue tetap mental gue, ayo Andovi, ini bukan untuk lu, ini bukan untuk lu, ini untuk mereka. Jadi gue lebih ke mental, men. Sekali lu mental lu udah oke, sekali mental lu udah kayak oke, I can do this, ya udah bisa pasti. Oke. Itu dia dari awal lo rencanain nggak sih? Kata Steven.154 Mamba mentality, betul sekali. Wih, mantap. Tapi lo rencanain gak sih kalau itu semua emang harus lo yang baca, atau emang awalnya tuh lo pengen sama kakak lo juga apa gimana? Rencananya emang dari A sampai Z gue baca semua. Tiba-tiba di tengah-tengah kakak gue datang. Tiba-tiba gue bingung banget. Gue nggak ngundang dia, dia tiba-tiba datang. Terus dia karena nama dia Jovial, dia baca yang J doang. Iya. Itu nggak direncanakan. Itu benar-benar mendadak. Dia datang, gue kaget. Gitu. Oke. Nah, terus kan lu baca KBBI, di mana KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan Kamus Baku Bahasa Indonesia ya. Betul. Mungkin gue harus tekankan itu karena banyak yang masih belum tahu. Kedua, dari segi KBBI kan kata-katanya tuh banyak banget tuh. Betul. Dan lo sendiri kan bikin film bucin karena lo mencetuskan kata-kata itu kan di salah satu video lo kalau nggak salah ya. Ya, bukan mencetuskan tapi mempopularisasikan. Mempopularisasikan bucin itu. Nah, ada nggak kata-kata yang dari mempopulerkan? Iya, oke. Nah, ada nggak satu kata yang kira-kira lo bakal populerin lagi dari KBBI? Apa ya? Sebenarnya nggak ada lagi karena jelas kata-kata itu udah. Tapi ada banyak arti kata-kata yang gue bingung. Telah kok ini arti kata-kata ini? Contoh TikTok. Sama ini kita nge-TikTok. Iya kan? Iya. TikTok tuh artinya, coba kalian lihat dari KBBI. TikTok tuh artinya tuh sangat-sangat beda. Itu hasil persilangan antara unggas dan bebek. Itu arti TikTok. Jadi sama ini kita semua sama TikTok, kita lagi bikin hasil persilangan unggas dan bebek. Iya, itu dia. Jadi kayak kata-katanya kok, oh ini artinya ini. Dan kemarin gue bikin sketsa di Instagram gue, silakan nonton ya, tentang pulang kampung versus mudik. Terus punchline-nya gue bikin tentang mudik, itu hanya joke, itu hanya bercandanya. Tapi maksudnya itu bercanda. Jadi mengenai kata sendiri, yang gue berharap adalah bucin masuk KBBI. Wih, mantap. Tapi bisa, karena itu kamus besar. Sekali itu kan bagus. Betul. Iya. Itu kamus KBBI. Itu harapan gue. Tapi lo memproses itu ya, berarti lo akan memproses bucin memasuk untuk ke KBBI. Akan. Setelah ini semua selesai, itu tugas pertama gue, memasukkan bucin KBBI. Oke. Nah, itu dari semua itu total dana yang terkumpul berapa sih, Dov? 240 juta lebih. 240 juta. Betul nah, sekali. Di sini kan banyak yang udah menggalang dana nih. Jujur aja nih, kalau kita ngomongin menggalang dana kan ada penyaluran dananya juga, bukan penggalangan aja kan? Betul sekali. Nah, itu penyalurannya gimana sih? Karena jujur ya, banyak yang sekarang penggalangan dana tapi rekeningnya kan pribadi nih, Dok. Nah, kalau lo sendiri cara menyalurkannya itu gimana sih? Pribadi, jadi gini, gua tentu nggak rekening gua bekerja sama dengan organisasi namanya Peduli Sehat. Nah, Peduli Sehat ini itu memang organisasi yang punya link langsung ke rumah sakit. Jadi setiap kali kemarin pas hasil dari dananya, gue langsung post kok ini kemana aja duitnya. Jadi APD-nya ke rumah sakit mana aja. Jadi udah jelas. Jadi pas gue mau bikin ini kan gue kontak temen gue di Peduli Sehat. Gue ngomong namanya Anto, gue nggak mau melakukan ini kalau penyaluran dananya nggak jelas. Nggak mau gue. Gue mau diupdate besok kan. Jadi setiap KBB selesai, gue baca data masuk 200 jutaan, dia update gue. Ini Dov, ini bukti APBD, kita beli APBD segini, uangnya segini, kita kasih ke rumah sakit ABCDR. Itu ada semua dan gue udah post semua kok. Iya. Soalnya kan berarti kan dari uang 240 juta itu kan gue juga donasi juga duit gue. Gue nggak mau. Iya, karena emang transparansi penting banget sih, Dok. Iya, masa gue juga nggak mau gue kasih duit sendiri terus gak tahu uangnya kemana. Benar. Gue juga, karena gue juga ngasih duit, ya gue juga mau tahu duit gue kemana. Jadi tenang kok. Nah, cuman mungkin kan banyak orang-orang yang nggak punya akses kayak lo nih. Kalau lo sendiri cara kerjasamanya tuh gimana sih, Dok, sebenarnya sama pihak-pihak tersebut? Atau emang lo dari awal dengan rencananya bagaimana? Ini tuh gue udah ide baca KBBI. Terus gue kebetulan temen gue kerja di sana, gue langsung DM, toh bantu gue dong. Dan gampang banget guys, lu mau siapapun di dunia ini, lu tinggal DM aja, lu tinggal DM Peduli Sehat, lu DM ke Kita Bisa, lu DM aja, lu sekarang tuh dunia dimana kalau lu melakukan kebaikan, lu tinggal tanya aja. Kan ini bukan sesimpel itu kan ya sebenarnya. Kan ini bukan lu minta, ini lu bukan minta duit, ini lu mau galang dana, lu tinggal siapapun di dunia ini DM aja ke organisasi yang terpercaya. Mau itu Peduli Sehat, mau itu Kita Bisa, mau itu Benih Baik, mau itu apapun lah terserah lu.
palang merah, mau apa dompet duaf, bukan apapun, kalian tinggal DM, Kak, aku mau galang dana nih, tolong link dong, mereka pasti jawab kok, pasti jawab. Benar. Jadi nggak usah menurut gue alasan aja orang kayak gue nggak tahu ngapain, lu tinggal tanya. Men, zaman sekarang lu punya smartphone, HP lu tuh pinter, jangan digunain nonton video nggak jelas doang. Informasi itu segudang, lu pakai dan pakai dengan baik. Nah, Dok, gue mau nanya deh, kan di sini kan juga banyak anak-anak yang harus stay at home, pastinya dong. Ya. Nah, dari sini lo sebagai content creator nih, sebagai ada Kevin _ Gretchen, Kobe, terima kasih. Halo Dine Kakak, halo Putri WLDS, Kevin Gretchen for Kobe, exactly. Oke, ya, apa? Cool. Nah, jadi ini kan banyak yang mungkin di rumah sekarang dia punya gadgetnya masing-masing nih. Menurut lo ya, sebagai konten kreator, sebagai YouTuber gitu ya, lo ada hal-hal unik yang bisa mereka lakukan mungkin agar lebih produktif lagi? Men, hal-hal unik yang bisa produktif adalah gini, kalau dari gue gini, gunakan waktu ini, gini, kalau lu memaksakan diri untuk menjadi produktif, lu gak akan jadi produktif, gak akan. Jadi gini, gunakan waktu ini ketika lu bisa stay at home untuk cari tahu jati diri lu itu sebenarnya itu siapa. Ya, ketika lu udah tahu jati diri lu apa, passion lu apa, lu tuh mau ngapain dalam hidup ini. Apalagi sekarang kan kita punya waktu diri sendiri di rumah, kita bisa introspeksi diri, kita bisa menenangkan diri, kita nggak harus pergi keluar rumah. Kalau yang bisa stay at home ya, nggak usah pergi keluar rumah. Ini gunakan waktu ini untuk cari tahu lu tuh siapa sih sebenarnya, ya. Okay. Ya? Dan ketika lu udah ketemu itu, percaya sama gue, produktivitas lu akan datang seiring dengan lu menemukan jati diri lu. Kebanyakan orang Indonesia itu sibuk dengan aduh gue maksa jadi produktif. Guys, nggak gini, tenang, nafas, take a deep breath, find out who you are. Percaya sama gue, ketika lu udah tahu diri lu tuh apa, produktivitas tuh akan datang segampangnya. Apa kan segampangnya? Akan datang aja. Semudah itu ya. Oke, tapi kan sekarang banyak banget nih yang lo lakuin. Tadi tuh ada pertanyaan bagus nih dari lo nih, dari dimana lo harus nemuin hidup lo tuh sebenarnya ngapain. Nah, lo sendiri dari banyak hal yang lo lakuin, sebenarnya hidup lo mau ngapain sih, Dok? Oh, kalau gue udah tahu dari sebelum ini. Kalau gue udah sebelum gue beruntung sebelum corona kan gue udah tahu. Hidup gue tuh pengen mengentertain orang dengan message. Semua konten-konten gue berharap bisa mengentertain orang sembari memberi pesan. Ya, itu udah ketemu. Gue udah ketemu 3 tahun lalu. Jadi gue udah enak. Nah, makanya gini, sekarang bagi kalian yang nggak tahu, gunakan waktu ini untuk cari tahu itu sebenarnya mau ngapain dalam hidup. Ini dia waktunya. Nggak usah keburu-buru, guys. Jadi kalau nggak ketemu pun yang penting gunakan waktu ini untuk prosesnya. Inilah proses untuk menemukan jati diri lu sebenarnya. Ini dia. Top. Oke bro, ini kita sekarang lihat aja dari komentar-komentar tadi. Ini ada banyak yang komenin, lu nggak pernah mandi. Gue tahu lu pasti mandi kan? Pasti banget. Dan katanya baju lu sama terus, emang bener baju lu sama? Coba lihat dulu. Baju gue beda. itu cuma lirik di lagu doang, santai aja. Oke. Itu ada baju beda dari Ui, nggak pernah ganti katanya. Ya, jadi kan gue tahu ya, dari semua ruangan di rumah lo, ini ruangan yang paling banyak lo habisin waktu lo di sini. Ya, karena ini ruangan studio gua nih, ada komputer gua di sini. Ya ini dia, pokoknya ini setup, inilah tempat. Pokoknya kamar ini kamar tidur gua kan di atas. Ini kamar gua beraktivitas ya. Oke, sama gue juga. Ini gue mungkin sharing dikit ya. Kalau gue juga bikin konten. Gue belum jauh lah, sama lo masih jauh lah konten-konten gue. Tapi alat-alat yang lo punya apa sih? Dong, ada yang ngomong Poppy nih, Poppy Andriani. Poppy di mana lu, Pop? Poppy, diam. Semua tolong komen di itu, Poppy diam saja gitu aja. Ini gue mau lihat dong, itu alat-alat itu ada apa aja nih? Kalau gue jujur nih ya, Dok. Gue ada mikrofon sama webcam, kayaknya sama kayak lo. Sama kita sama. Nah, pertanyaannya di lu ada apa aja? Gue pengen tahu. Enggak, kalau barang-barang gue di atas semua, men. Masa kamera deh. Yang ada aja. Oh, kalau sekarang ya mic biasa.
gue ada Focusrite, ada speaker, ada screen besar. Kalau kamera gue semua, lighting gue semua di atas semua. Itu cuman ring light doang satu ya? Iya. Soalnya kan, tapi sebenarnya alat-alat kayak gini aja udah bisa buat mulai bikin konten bagus, bisa ya? Lu nggak ada alat pun dengan HP aja bisa bikin konten. Ya, maksudnya orang tuh salah paham. Orang kira konten tuh harus video. Enggak, konten juga bisa pakai HP lu tuh dengan tulisan. Dari HP juga bisa bikin podcast dengan audio saja. Ya, konten tuh kebanyakan orang bikin video. Konten tuh apa saja yang bisa dinikmati orang lain. Itu aja, kayak nggak usah video. Tapi boleh nggak gue ngomongin konten dikit? Ya tunggu, bahkan kalau video pun pakai HP. Zaman sekarang semua HP oke kok. Berarti kan? Setuju. Nah, itu permulaannya. Nah, kalau lu udah bikin konten lama baru bisa upgrade. Tapi kalau mulai, gue paling benci orang ngomong gini. Bukan paling benci, paling kasihan orang ngomong kayak, "Bang, gue nggak punya alat kamera DSLR, gue nggak bikin konten." Itu bisa. Lu mulai aja dulu pakai HP. Lama-lama lu bakal belajar. Oh, ini tuh cara. Oh, kalau video kayak gini. Oh, audio kayak gini. Oh, lighting kayak gini. Kan lama-lama lu belajar. Tapi jangan bikin pernyataan kalau lu nggak ada alat-alat. Ya, ada yang ngomong Bia Dharma _ anjay kumis yang ngeri. Iya nih, gue di masa-masa COVID gue menumbuhkan facial hair. Tapi nggak bisa segini doang. Bro, tapi nih ya, tadi kayak yang lo bilang nih, karena lo kan pasti mendalami content creating banget. Ya. Dari video, podcast gitu, gue mau spesifik ke podcast deh, karena video lo pasti udah banyak bikin. Podcast sendiri, monetize-nya sekarang dari mana sih sebenarnya? Gini, tergantung media outlet lo. Lo bikin podcast di YouTube ya, monetize-nya di YouTube. Lo bikin podcast ke Spotify, monetize-nya di Spotify. Jadi kayak tergantung outlet lo. Lu bisa bikin podcast di mana aja. Tergantung apakah outlet atau media tersebut bisa memonetize-nya. Lu ngerti maksud gua nggak? Sama aja. Lu bikin podcast di YouTube ya, sistem monetizasinya ya ikut sistem monetization YouTube. Lu bikin podcast di Spotify, ya itu akan mengikuti monetization di YouTube. Nah, lu kalau bikin podcast di Instagram, kan Instagram kan nggak ada sistem monetization. Nggak ada. Tapi kalau podcast lu lumayan terkenal, ya brand kan bisa masuk. Bisa masuk advertisement. Jadi kayak, jadi ada caranya tuh ada. Tinggal kalian riset sendiri. Kebanyakan orang itu udah nyerah duluan aja. Menurut gue mulai aja. Itu dia. Berarti sebenarnya start simple aja bisa lah. Intinya yang penting mulai ya. Bisa. Orang gini, pas di mula-mula 100%, 99% dari kalian pasti tidak akan bikin duit. Nggak akan. Oke? Tapi gini, jangan menjadi tujuan membuat duit. Itulah tujuan utama lo. Oke? Salah satu tujuannya boleh aja bikin duit. Boleh, sah-sah aja. Orang bikin duit untuk menafkahi keluarganya itu sah-sah. Sangat-sangat sah. Right? Tapi ketika itu mindset lu dari awal, lu kan gampang nyerah. Aduh, gue sebulan pertama nggak bikin duit. Aduh, ya gue nyerah aja lah, ngapain? Nah, ngerti nggak? Mindset lu tuh tujuannya gue mau bikin podcast terkeren dengan konten yang keren. Nah, kalau podcast keren yang konten keren, gue kebetulan ada views dan kebetulan ada duit. Nah, itu tujuan lain lu. Tujuan utama lu jangan duit. Ngerti nggak? Mindset lu harus diubah. Mindsetnya harus diubah gitu. Oke. Nah, tadi gue mau bahas satu nih spesifik bahasa, which is bucin. Bucin itu kan akronim dong, ya kan? Singkatan ya? Singkatan kan? Apakah bisa masuk ke KBBI singkatan? Gue nggak tahu, tapi gue akan coba. Nggak tahu gue, tapi gue akan coba. Itu dia kan. Kadang-kadang, gini, kebanyakan orang tuh udah nyerah duluan. Kak, jangan kan soal bucin deh. Kak, tapi kan ini. Tapi kan ini A, emang bisa jadi B. Ya kan? Selalu orang kayak gitu. Mau dalam hidup orang selalu kasih alasan kayak gitu. Tapi kan ini A, emang bisa jadi B. Gue tuh selalu mau balikin. Tapi lu udah coba belum A lu jadi B? Lu ngerti maksud gue nggak? Ngerti. Isi huruf A dan B dengan apapun dalam hidup lu. Tapi kan gue gendut. Gimana cara gue mau olahraga? Kan gue nggak bisa olahraga. Kok lu udah coba belum? Tapi kan gue nggak pintar. Gimana cara gue bisa masuk UI? Udah coba belum? Kayak banyak orang tuh kayak udah mentalnya udah nyerah dulu. Ya gue lebih mending lu nyoba dulu.
gagal, dari kegagalan lu itu, jadikan itu sebuah pelajaran biar lu nggak gagal lagi. Setuju. Kebanyakan mental orang Indonesia tuh kayak gitu. Enggak, gue gagal dulu deh. Gue nggak mau, gue takut nih gue pasti gagal. Ya udah, ya terus gitu. Ngerti nggak? Oke. Ada orang yang gagal 10.000 kali, ya kan? Ada orang yang gagal 10.000 kali. Pas ke 10.000 satu kalinya sukses, orang tuh nggak bakal nanya soal kegagalan dia 10.000 kali sebelumnya. Orang bakal ingat itu tentang kesuksesan dia di 10.000 satunya. Ngerti kan? Nah, jadi keep on going, man. Sekarang tuh karena kita semua di generasi semuanya instan, orang kira, oh gue bisa kaya instan, gue bisa ini instan, gue bisa ini. Nggak bisa, man. Lu harus keep on trying gitu. Ngerti ya? Agree with you, brother. Oke, bro. Ini kayak udah mau habis. Lo bisa kasih satu tips nggak atau apa gitu yang bisa di-share ke ex-people, bro? Kepada semua kalian, pada ex-people di rumah yang lagi stay at home, ya. Sekarang kita dalam situasi kondisi di hidup kita di mana ini tidak pernah terjadi di sejarah kita, ya. Maksudnya pandemi pasti virus-virus pernah terjadi, tapi ini pertama kali di dalam our timeline lah, di kehidupan kita. Yeah. Emang situasi emang lagi susah. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mengimprove diri lu sendiri tanpa membanding-bandingkan diri lu sama orang lain. Oke? Karena lu akan stres kalau aduh si doi stay at home tapi dia bikin A B C D E, aduh gue jadi sedih. Enggak, men. Nggak, jangan pernah bandingin diri lu sama orang lain. Lu boleh ambil inspirasi dan motivasi dari orang lain. Tapi kalau lu bandingkan diri sama orang lain, lu akan selalu stuck di sini nih, di otak. Oke? Bandingkan diri lu sama diri lu sendiri. Gunakan waktu ini di karantina ini untuk stay at home and become a better person dibandingkan lu yang kemarin. Ngerti nggak? Jangan bandingin lu diri sama orang lain, bandingkan sama diri lu. Apakah gue lebih baik daripada kemarin? Dan semoga di karantina ini lu juga bisa membantu mereka. Kalau lu mampu ya, gue nggak masalah. Kalau lu mampu dan bisa, gunakanlah kemampuan lu untuk membantu yang lain di masa-masa susah ini yang tidak bisa. Itu dia. Siap, thank you banget Andovi. Ini gue juga mau ngingetin buat ex-people, dimana kita punya hashtag namanya Radio Lawan Corona. Lo bisa donasi di situ karena X-Channel tuh kerjasama sama @bikin panggung dan @kolase.com untuk membantu petugas medis juga di RCM. Guys, semuanya gini, tolong bantu hashtag Radio Lawan Corona ya. Yoi. Hashtag Radio Lawan Corona. Guys, please bantu donate how much whatever you can. Dan lu mau $1,000 pun it doesn't matter. Kayak yang penting bantu aja sebisa kemampuan lo. Itu dia. Siap, Dok. Gue doain semoga Bucin cepet tayang ya, karena gue pasti nonton. Satu itu. Kedua, semoga tayang di Netflix kali ya, jadi bisa di streaming. Amin. Aduh ya, semoga. Setelah tayang di bioskop, tayang di Netflix. Siap, oke. Thank you banget atas waktunya, Dok. Stay safe at home. Yo, thank you. Yo. Oke, itu dia ex-people. Ekstrim kali ini lagi, jadi tungguin aja di Instagram kita. Jangan lupa di follow Instagramnya, karena ekstrim bakal ada terus dan kita bakal ngundang pembicara-pembicara yang inspiratif pastinya. So, gue ciao dulu untuk hari ini. Berhat Faras undur suara dan undur video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!